Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode minggu ini tanggal 2 September sampai dengan 6 September 2024. Jadi saya akan bahas 12 saham yang uptrendnya masih bagus ya. Sebenarnya ada beberapa saham perbankan yang uptrendnya masih bagus, tapi nggak saya bahas lagi karena saya sudah bahas di video sebelumnya ya. Saya skip bukan berarti uptrendnya nggak bagus lagi karena sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi ini yang belum saya bahas, saya akan bahas, saya sharekan dulu untuk chartnya atau grafiknya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham TLKM atau saham Telkom ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk saham Telkom ini dia memang kalau kita perhatikan MA 200-nya mengarah ke bawah, harga sahamnya masih di bawahnya MA 200-nya. Yang artinya jangka menengah sampai jangka panjang itu dia masih cenderung downtrend ya, seperti itu untuk jangka menengah sampai panjangnya. Tapi kalau kita perhatikan di sini untuk jangka pendeknya uptrendnya ini bagus ya. MA 20 mengarah ke atas dan harga sahamnya sudah di atasnya MA 20-nya. Jadi ini masih peluang untuk buy. Kalau yang mau buy silakan buy. Kalau misalnya masih mau tunggu murah ya tunggu aja buy omnibus di sekitar area 2930 sampai 3000. Artinya kalau dia turun di bawahnya 3000 atau di bawahnya 2930 kita jangan langsung buy. Kita tunggu kalau menjelang penutupan atau besok paginya dia berhasil naik ke atas 2930 atau naik ke atas 3000 kita barusan buy. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, kalau kita perhatikan swing high-nya minggu lalu di 3080. Jika dia berhasil naik ke atas 3080 untuk saham Telkom ini Anda boleh buy atau average up. Target price berikutnya dia akan menguji area resisten yang sudah saya gambarkan 3200. Memang di sini kalau kita perhatikan ada swing high yang lewat di 3200 kemudian nggak lama lagi dia pullback ya. Ini lewat kemudian nggak lama lagi pullback. Tapi kita jangan terlalu kaku. Artinya kalau dia sebelumnya di sini gagal 2 kali, kemudian di sini juga dianggap gagal ya nggak berhasil naik ya. Bukan berarti kali ini kalau dia naik ke atas 3200 kemudian dia bakalan pullback lagi, Anda tunggu di bawah enggak ya. Belum pasti kalau dia pullback lagi. Ada kemungkinan dia masih bisa lanjut lagi naik dengan target price berikutnya di 3480 dan 3700. Jadi Telkom ini uptrendnya masih cukup menarik ya. Paling tidak selama dia masih bertahan di atas 3000, ini masih bisa capai target sekitar 3200 sampai dengan 3300-an ya. Nah, area resistennya 3300 di sini ya. Nah, kalau kita pakai acuan swing high-nya di sini ya 3280. Jadi untuk Telkom ini masih ada kesempatan untuk buy, mau langsung HK juga boleh ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, cukup berikutnya untuk brand. Brand sudah saya bahas ya minggu lalu sehingga saya ini uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya sudah di atas MA20. Memang saat ini dia testing resistance sekitar 10.700 yang sudah saya gambarkan. Hari Kamis dia sempat higher high, kemudian dia pullback ya. Nah, Jumat dia masih belum break higher high lagi. Tapi kalau Anda mau tambah lagi atau average up, Anda lihat di sini high-nya yang swing sebelumnya di 10.975. Jadi kalau minggu ini 2 September sampai dengan 6 September 2024 kalau dia berhasil breakout ke atas 10.975 Anda pasang aja automatic order buy ya. Anda boleh tambah lagi atau buy high sell higher silakan target price berikutnya di 12.200. Nah, kalau yang mau buy on weakness Anda bisa buy on weakness sekitar area ini ya saya gambarkan MA20-nya di 9073 memang jauh banget ya. Jadi mungkin Anda bisa buy on weakness sekitar area 9400 sampai dengan 9575-an. Artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy ya seperti itu ya. Jadi strateginya kita buy-nya bertahap aja. Nah, setelah 12.200 ini kemungkinan target price berikutnya sekitar 14.000 ya acuannya ya, kurang lebih range-nya ya. Jadi saya pakai acuan trading range-nya yang kurang lebih sama. Jadi berikutnya 14.000. Kalau dia berhasil naik ke atas 12.200, Anda mau tambah lagi average up boleh. Memang sebelumnya kalau kita lihat di sini ekor panjang ke atas Pak Sunar, ini pasti pullback. Eh, pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya ya. Jadi kalau dia breakout, Anda mau tambah lagi average up silakan ya. Atau yang mau atau berani buy high sell higher silakan juga karena uptrend-nya masih bagus. Bagi saya sih tidak ada kata ketinggalan atau ketinggian selama uptrendnya masih bagus. Kalau misalnya takut ketinggalan atau ketinggian, Anda buy-nya bertahap aja. Pilihan pertama ya. Pilihan kedua Anda bisa tunggu koreksi atau pullback ya. Ketika dia testing MA20-nya, kalau dia turun memotong MA20 dari atas ke bawah, kemudian dia memotong lagi MA20-nya dari bawah ke atas ya, Anda boleh buy. Itu strategi yang kedua. Atau ketiga, kalau misalnya Anda masih takut nanti bakalan turun atau ketinggian atau ketinggalan ya, lebih baik Anda pilih saham yang lainnya ya. Jadi 3 pilihan itu saran saya kalau Anda takut ketinggalan atau ketinggian. Yang penting itu yang patut dipertanyakan kepada diri sendiri itu ya. Seringkali saya ditanyakan kalau sudah naik ditanyakan ke saya itu apakah sudah ketinggalan Pak Sunar atau ketinggian kalau mau buy sekarang boleh nggak gitu ya. Nah itu harus tanya kepada diri Anda sendiri apakah Anda siap menanggung resikonya. Kalau uptrendnya masih bagus saya pasti bilang kalau ini ya kita lihat swing high terdekatnya kan di 10.975.
Kalau dia berhasil naik ke atas 10.975, saya pasti bisa bilang ke Anda, boleh buy high sell higher atau nambah lagi seperti itu. Nah, nanti kalau tiba-tiba turun seperti ini, bagaimana Pak Suntar? Ekor panjang ke atas, ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya, ya seperti itu ya. Nah, sebelumnya ada orang yang kasih komentar ya seperti itu ya. Nah, kalau naik tambah lagi, terus take profitnya kapan? Ya seperti itu ya. Ya, kalau saya bilang mengenai average up ya, kalau dia berhasil breakout kita tambah lagi, itu karena saya menerapkan sistem pyramid up seperti JC Livermore, dia pyramid up. Jadi kalau uptrendnya masih bagus, dia breakout resisten ya, swing high terdekatnya, maka dia akan membentuk potensial membentuk swing high yang lebih tinggi lagi karena uptrendnya masih bagus, apalagi kalau uptrendnya masih kuat. Nah, perkara nanti tiba-tiba gagal di tengah-tengah, apa salah kita? Ya kan enggak? Apa salah Pak Sunar? Ya, kan enggak. Saya kan cuma bilang kalau misalnya Anda berani nanggung risikonya, boleh aja buy high sell higher atas dasar uptrendnya masih kuat ya seperti itu ya. Kalau Anda takut kan saya sudah bilang juga bisa tunggu pullback di MA20-nya ya atau buy-nya bertahap. Kalau masih takut ya pilih saham yang lainnya ya. Seperti itu ya. Jadi memang sih kalau kita bicara mengenai take profitnya itu kapan Pak Sunar, kalau kita tambah terus ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya ya seperti itu ya. Misalnya ini naik ke atasnya 10.975 ya kan, kemudian naik ke atas 11.500, ya Anda pasang aja trailing stopnya di 11.300 atau 11.200 ya seperti itu ya. Kemudian kalau turun di bawah 10.700 Anda mau take profit semuanya ya boleh, karena dia kalau turun di bawah 10.700 ada kemungkinan dia akan pullback lagi testing area 9.500-an sampai 8.000-an yang paling bawah gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, cukup ya. Oke, berikutnya untuk ASI. ASI ini memang terakhir saya ada kurangi posisi. Sebenarnya untuk ASI ini masih cukup menarik. Kalau Anda mau buy on weakness, Anda bisa buy on weakness sekitar area 5.050. Artinya kalau dia turun banyak 5.050, kita jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besoknya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 5.050, kita barusan buy. Yang mana ini sudah dikasih kesempatan di sini ya. Saat ini dia testing MA200-nya. MA200-nya melandai. Nah, di sini ada area konsolidasinya sekitar area 5.000 sampai 5.225. Kalau dalam minggu ini dia berhasil breakout ke atas 52250, Anda mau tambah lagi boleh, yang belum punya mau buy high sell higher boleh, target price berikutnya dia akan menguji resistennya sekitar 5425, kemudian 5625, 5825 dan 6 ribuan. Jadi untuk ASI ini uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana? MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya ya. Jadi apakah nggak tunggu lagi di 4640 atau 4830? Ya boleh aja. Tapi saran saya kalau mau buy amigos tunggu aja di MA20-nya. Kita lihat selama MA20 masih mengarah ke atas, kalau dia dipotong dari atas ke bawah, kemudian memotong lagi ke atas MA20-nya ya kita boleh buyback ya. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Adaro. Adaro kalau kita lihat MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Anda yang sudah punya untuk Adaro, mau buy high sell higher boleh, atau tunggu koreksi pullback nanti kurang lebih di sekitar area MA20-nya sekitar 3.315. Jadi kalau dia turun di bawah 3.315, kita jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya. Ini contohnya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya Anda mau buy di MA20-nya, ini kan dia naik ke atas MA20-nya. Nah, ini kan sudah jauh di atas MA20-nya. Suatu saat MA20-nya pasti dites, entah itu disentuh atau dipotong ya. Nah, kita belinya menjelang penutupan atau besok paginya. Kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya kita buy seperti itu ya. Nah, ini sudah dikasih kesempatan 1 kali, 2 kali, 3 kali ya di MA20-nya. Selama MA20-nya mengarah ke atas ya kita boleh buy. Nah, ini kalau mau tunggu buy amigos di Adaro ya tunggu aja di sekitar 3.400 sampai mungkin ya 3.500-an kalau dia testing MA20-nya nanti sekitar segitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 3.600 breakout ya atau 3590, kita boleh tambah lagi average up atau buy high sell higher. Target price berikutnya 3.800 dan 4.000. Nah, kalau ada yang bilang kalau naik lagi average up, kapan take profitnya? Anda pasang aja trading stopnya. Misalnya breakout ke atas 3.600, Anda tambah lagi. Kemudian naik ke atas 3.700, Anda mau tambah lagi silakan ya. Tapi jangan lupa pasang trading stopnya. Jadi kalau dia turun banyak 3.700, Anda pasang trading stop, jual sebagian, turun lagi pada 3.600, Anda jual lagi. Jadi Anda bisa jual bertahap ya. Karena untuk beberapa sekuritas yang bagus itu dia bisa pasang trailing stop ya atau automatic order sell itu lebih dari 1 entry. Jadi Anda bisa pasang bertahap ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu cukup ya untuk Adaro. Berikutnya untuk TPIA. TPIA ini apakah sudah boleh buy? Apakah ketinggalan? Apakah ketinggian? Sebenarnya kalau kita lihat di sini TPIA dia minggu ini akan testing area resisten 10.000 ya. Ini sudah di area resistennya sih sekitar 9.975 sampai 10.000. Nah, kalau dia berhasil breakout ke atas 10.000, yang belum punya kalau mau buy high sell higher TPIA boleh, atau sudah punya kalau mau average up boleh ya untuk TPIA. Nah, sebentar saya hapus.
Nah, ini kalau yang mau tunggu lagi buy on weakness ya Anda tunggu aja sekitar area 9.000 sampai dengan 9.400-an kurang lebih sekitar area sini ya. Ini sudah saya gambarkan area buy on weakness-nya. Kalau buy on weakness-nya nggak dikasih, kita buy high sell higher ya. Naik ke atas 10.000 kita buy, target price berikutnya 10.600 sampai 11.225. Ini swing high yang di sini. Nah, kalau dia berhasil breakout ke atas 11.225, kalau ada yang tanya ke saya apakah masih boleh buy atau average up, boleh. Karena saya follow the trend ya. Nah, Pak Sunar nggak takut, ini ekor panjang ke atas. Kalau perkara Anda takut, Anda pasang aja trading stopnya. Anda pasang trading stopnya atau stop lossnya di 10.600. Ya. Kalau dia breakout ke atas 11.225, Anda tanya saya apakah masih boleh buy? Saya masih pasti saya bilang masih boleh buy. Karena uptrendnya masih bagus. Karena saya follow the trend. Prinsip saya itu ya, no price is too high for a bull ya. Kalau dia masih bullish ya, nggak ada kata ketinggian. Ya, yang penting pasang trade stop atau stop loss dan sesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kalau Anda nggak siap akan risikonya, lebih baik jangan pilih saham yang lainnya aja daripada nanti ujung-ujungnya nyalakan Pak Sunar atau nyindir Pak Sunar. Ya, karena Anda beli dimanapun juga ya, di tengah-tengah, di atas maupun di bawah. Setelah Anda beli bisa saja tiba-tiba turun. Ya, seperti itu. Nah, mungkin ada berkata seperti ini, Pak Sunar, saya dulu pernah dikritik ya. Nah, bukannya saya itu anti kritik, cuma saya menjelaskan aja. Katanya sih kalau saya bilang buy high sell higher itu ngajarin trading breakout. Nanti kasih makan bandar katanya gitu ya. Ya. Padahal saya prinsipnya yang saya pegang teguh itu adalah selama uptrendnya masih bagus, kalau dia breakout resistennya ya, dia akan membentuk resisten yang lebih tinggi lagi. Jadi jangan sampai analisa teknikal. Ini kan analisa teknikal kan tahu kejelas ini ya. Resistennya sekitar 10 ribuan. Dijadikan tembok. Oh Pak Sunar, 10 ribu take profit aja nanti bakalan pullback lagi. Padahal uptrendnya masih bagus. Ya kalau kita lihat memang sebelumnya di bawah MA20 ini sudah di atas MA20 kan. MA20-nya malah enggak. Ini masih ada potensial MA20-nya untuk naik lagi. Nah, seperti itu ya. Yang penting pasang trade stop atau stop loss saja. Ya. Jadi buy saham itu katanya sebelumnya saya dibilangi gini. Yang benar buy saham itu buy low, Pak Sunar. Buy low, sell high. Ketika dia murah, turun-turun kita buy. Ya memang nggak salah sih kalau kita mau samura untungnya banyak, buy low nanti sell-nya high. Masalahnya kalau kita semua pakai maunya buy low sell high. Nah ini saham TPIA nggak mungkin bisa diangkat segini naik tinggi banget ya selama 1 tahun terakhir ini ya. Kalau kita perhatikan mulai dari eh, tahun lalu 2023 sekitar September ini kan kita ambil aja lah 1 September lah ya, untuk TPIA ini sebentar. Dia 1 September di harga berapa ya? Em, di harga closingnya 1 September di 2150 ya kan itu tahun lalu. Nah sekarang harganya berapa ya, sudah naik berapa kali-kali lipat ya, multi bagger ya. Nah seperti itu ya. Kalau misalnya Anda maunya tunggu buy low terus ya, Anda nggak berani buy high sell higher ya, ya Anda nggak bisa profit banyak. Atau kalau misalnya Anda sudah buy di TPIA ini, mungkin Anda kena drop ini sudah nggak berani lagi masuk. Ini lagi apalagi kalau lihat ini formasinya di sini ya saya gambarkan. Oh Pak Sunar, ini double double top loh ini. Ya ini kalau sudah jadi ngomongnya gampang ya. Mungkin seperti ini ya, tengah-tengahnya. Mungkin posisinya kalau ini lagi rebound kencang ini ya. Ini kan ada mantul kencang ini ya. Mungkin Anda nggak berani buy. Ini kesempatan jual Pak Sunar, jual, jual, jual. Karena ini bakalan double top ya. Padahal kalau trading berdasarkan chart pattern, itu kita sell-nya harus tunggu pattern-nya terbentuk, dia drop barusan kita sell. Ya seperti itu ya. Untuk terlambat kan ya memang chart pattern itu trading breakout. Jadi kalau turun di double top seperti ini ya, kita short selling ya. Karena short selling nggak bisa ya berarti ya Anda jangan nunggu sampai ini terbentuk ya. Berarti ini kalau misalnya dia turun di banyak MA20-nya ya kita jual aja dulu, kurangi posisi ya seperti itu. Tetapi di sini yang penting adalah kalau dia berhasil naik lagi breakout ya. Coba saya hilangkan, saya coba zoom di sini ya. Jadi ini kan dia turun, kemudian dia berhasil. Nah, kalau dia berhasil breakout lagi ke atas seperti ini ya, candlenya di sini. Ya kan? Anda walaupun ini ekornya panjang ke atas ya, inverted hammer ya. Mungkin Anda mau murah lagi tunggu di sini. Ya. Terus nggak apa-apa Pak Sunar, saya tunggu di sini. Ini pasti nanti terbentuk double topnya. Terus ini naik lagi kan. Mungkin di sini Anda seneng ya. Wah, ini ada yang hijau-hijau naik Pak Sunar. Wah, saya tunggu di sini aja. Nah, ternyata ini sideways konsolidasi, dia breakout lagi. Anda masih mau tunggu di sini lagi, ya nggak dikasih-kasih. Akhirnya Anda ketinggalan jauh dari sini ke sini. Ya, ini multi bagger ya, seperti itu ya. Ya, betul. Makanya itu yang saya bilang, kalau Anda trend following, jangan takut ketinggalan atau ketinggian. Kalau yang sinis, nyindir-nyindir, bilang dikasih nanti kasih makan bandar, ya terserah lah. Yang penting kan saya sudah bilang, pasang trailing stop atau stop loss. Udah gitu aja.
Perkara gagal memangnya Anda bisa ngatur pasarnya sahamnya untuk TPIA. Uang Anda berapa? Ya kalau Anda konglomerat itu ya salah satu pemilik TPIA mungkin Anda bisa mainkan mungkin ya. Tapi kalau Anda uangnya gede ya banyak, kalau Anda mainkan saham ini TPIA juga nanti Anda kena tegur ya seperti itu ya. Ya, ya nggak mudah juga ya seperti itu ya. Jadi yang penting ya follow the trend, pasang trade stop, stop loss, udah simple itu aja. Kalau semua orang itu buy low sell high, nah nanti yang buy high-nya kita siapa? Ya tentu saja mereka yang buy high sell higher dong, yang follow the trend ya. Yang mau multi bagger, pokoknya dia breakout dia tambah lagi average up ya seperti itu ya. Nah, bukan berarti saya ngajarin Anda untuk average up terus, enggak. Yang penting lihat uptrendnya. Uptrendnya masih bagus ya, dia breakout ya kita tambah lagi. Kalau turun ya tinggal pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya. Ya cukup ya. Berikutnya untuk PTRO, memang PTRO ini uptrendnya masih bagus, tapi saya sendiri nggak beli ya. Ya, saya memang tunggu koreksi. Ya. Kalau kita perhatikan di sini, kalau yang mau beli ya, ini pullbacknya sekitar titik area breakout resistennya di 9850. Kalau misalnya Anda sudah punya untuk PTRO, Anda pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 12.125. Nah, kalau kita mundur ke belakang, memang PTRO ini luar biasa banget ya. Nah, kalau dia turun banyak 12.125, kita jangan langsung buy. Ya, memang uptrendnya masih bagus. Kita tunggu aja. Kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, kita berusaha buy. Mungkin nanti MA20-nya dipotong di 9850 atau enggak sekitar 11 ribuan ya kalau dia testing ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy, kita tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia rebound ya kita berusaha tambah lagi average up. Kalau yang mau buy high sell higher karena uptrendnya masih cukup kuat ya, kita lihat di sini ini swing high sebelumnya di sini ya. Bukan swing high ya, maaf. High ya. High ya sebelumnya di sini itu di 12.850. 29 Agustus 2024. Nah, kalau dalam minggu ini 2 September sampai dengan 6 September 2024 dia berhasil naik ke atas 12.850. Yang mau buy high sell higher silakan, atau yang sudah punya average up silakan. Kalau breakout ke atas 13.950 tambah lagi boleh. Ini target pas berikutnya masih bisa ke 15.000 masih bisa. 15.000 sampai 17.000 ini ya. Menurut perkiraan saya ini kalau masih bertahan di atasnya 10.000, selama bertahan di atas 10.000 dia masih akan berusaha terus naik, paling tidak 15.000 bisa tercapai ya. Seperti itu ya. Anda mau tunggu buy on weakness boleh atau buy high sell higher silakan, tergantung resiko profil Anda ya seperti itu ya. Jadi jangan Anda jangan bingung-bingung ya seperti itu ya. Apakah buy Pak Sunar, apakah ketinggalan? Ya kalau dibilang ini kan ekor panjang ke atas Pak Sunar, nanti jangan-jangan pullback ya kan, pullback lagi nanti kena trap di sini nyangkut Pak Sunar. Kalau Anda takut nyangkut ya buy ambil saja di MA20-nya ya di 9850-an atau 9.700 kalau dia langsung drop ya seperti itu ya. Tapi kita belinya tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita perusahaan buy. Kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher sudah gitu aja. Ya gampang kan untuk PTRO. Ya kalau takut ya pilih saham yang lainnya aja daripada nanti ekor panjang lagi sampai 15.000 terus Anda buy high sell higher terus kemudian nyangkut nyalahkan Pak Sunar nanti ya seperti itu ya. Karena kasih makan bandar Pak Sunar itu kalau kamu ngikuti Pak Sunar. Yang benar ya buy low untuk PTRO. Kalau Anda buy low terus ya ini dikasih low, tapi kalau biasanya orang nawar itu maunya nawar lagi Pak Sunar, saya nawar di 6.000, nawar lagi di 5.000, nggak dikasih-kasih, ketinggalan profit akhirnya ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk Pani. Pani juga uptrendnya kuat banget, ekor panjang ke atas ya. Nah, kalau Anda sudah punya, pasang aja trailing stopnya di low yang terdekatnya di sini. Low-nya hari Jumat 7525. Kalau dia turun banyak 7525, kurangi posisi. Kalau dia turun lagi di banyak 7.000, ya kurangi posisi lagi. Yang mau buy on weakness, Anda bisa tunggu di MA20-nya. Mungkin nanti MA20-nya dikasih sekitar area 6.300 sampai 6.600. Jadi kalau dia koreksi di sekitar area 6.600, ya Anda boleh buy. Kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, kita baru buy. Atau mungkin nanti 7.000-an ya. Kalau dia super kuat ya 7.000. Nah, kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Kalau dia berhasil naik ke atas berapa Pak Sunar, kalau mau tambah lagi atau average up, kita gunakan acuan yang high-nya hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024. Kalau dia berhasil naik ke atas 7.900, kita boleh buy. Kalau yang mau buy high sell higher atau mau average up silakan, naik ke atas 8150 tambah lagi boleh. Ya, target price-nya sekitar 8.500 dan 9.000 ya seperti itu ya. Ini kurang lebih saya kasih acuannya. Kalau takut-takut nanti koreksi ya tunggu aja buy on weakness ya. Intinya gitu aja. Jadi sederhana aja. Kalau nggak berani buy high sell higher ya kan Anda tunggu koreksi, tunggu pullback. Nanti kalau dia rebound ya kita perusahaan buy. Ya kalau Anda berani resikonya buy high sell higher ini masih bisa naik tinggi lagi. Walaupun ekor panjang ke atas ya seperti itu ya. Memang ini ekor panjang ke atas
kemungkinan bisa reversal atau pembalikan arah trennya. Tapi nggak pasti ya. Kalau dia masih bertahan di atasnya low-nya yang sebelumnya, ya dia masih bagus ya, walaupun ekor panjang ke atas. Ya kita tinggal sesuaikan aja resiko profil masing-masing. Berani nggak kamu nanggung resikonya kalau dia pullback-nya jauh, stop loss-nya jauh ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup berikutnya untuk saham Wika. Saham Wika ini memang uptrend-nya masih bagus ya. Ini kalau kita perhatikan di sini, ini konsolidasi dia breakout ya. Nah, dia sekarang testing area 390. Tapi untuk saham Wika ini terus terang aja saya nggak buy. Saya kalau ada yang tanya ke saya kecenderungan jawabannya memang saya nggak berani buy untuk Wika karena reputasi perusahaannya jelek. Ya seperti itu ya. Mungkin ada yang bilang lupa Sunar kalau analisa teknikal katanya nggak lihat berita, nggak lihat fundamental loh kok. Ini uptrendnya bagus kok nggak berani buy ya seperti itu ya. Sebenarnya bukan berani nggak berani sih. Saya lebih ke reputasinya aja. Reputasi perusahaannya masih jelek ya seperti itu ya. Nah, jelek dari mana? Mas Sunar, Wika kan bagus, punya BUMN ya, mesti belain gitu ya. Jangan keliru dia masih ada kasus ya. Saya nggak tahu penyelesaian kasusnya seperti apa. Ya ada banyak eh, surat utangnya itu yang prestasi, jadi gagal bayar ya seperti itu ya. Tadi saya nggak tahu, saya nggak ngikutin perkembangannya apakah sudah diselesaikan semua atau belum. Nah, ini apakah dinaikkan nanti dia menerbitkan saham untuk bayar utangnya ya, kita nggak tahu ya seperti itu ya. Ya, yang penting ya kalau Anda trading teknikal jangan lupa Anda pasang aja stop loss-nya di sini ya, maksimum ya. Ini kalau kita perhatikan stop loss maksimumnya di 310. Memang nggak jauh. Yang mau buy on weakness untuk Wika, Anda bisa tunggu di area dua area di sini ya, buy on weakness ya. Anda tunggu di area 250-an atau 310-an di sini. Kalau dia turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita pesan buy. Nah, ini kalau dia sudah berhasil naik ke atas 380, target price berikutnya di 515 ya. Di sini ada resistennya 42 sekitar area 423. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 423, maka target price berikutnya adalah 515 untuk Wika ya. Kalau yang mau tunggu buy weakness di MA20-nya Anda tunggu aja sekitar 310 atau nanti kalau misalnya naik lagi ke atas 423 ya kita tunggu di 380. Nanti kalau dia tes 380 jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ya untuk Wika kurang lebih seperti itu. Cukup. Berikutnya BRPT. BRPT ini saya sudah buy sebelumnya, agak kesel juga sih. Ya setelah buy terus itu kena trailing stop. Ya, ada yang kena stop loss sebelumnya di sini sih. Tapi kalau kita lihat untuk BRPT ini uptrendnya masih bagus walaupun dia agak lemot ya. Sideways-nya sebelumnya 1040 sampai 1150. Intinya untuk BRPT ini selama dia masih bertahan di atas 1040, dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 1280 dengan targetnya di 1445 sampai 1670. Memang konsolidasi. Buy-nya bertahap aja. Kalau kita lihat memang net buy asing ini naik bertahap ya. Jadi masih ada peluang untuk buy BRPT ya. Uptrendnya masih belum terlalu tinggi banget ya. Jangan lupa stop loss-nya kalau dia turun bayar 1040, kalau terlalu jauh Pak Sunar kalau saya beli sekarang 1145 atau 1150 ke atas ya buy ya. Masa stop loss-nya di 1040 terlalu jauh ya. Anda pasang bertahap aja. Kita pakai acuan low-nya 1085 kan yang swing low yang sebelumnya. Ya kalau dia turun bayar 1085 kurangi posisi 50%. Kalau turun di bayar 1040 atau di bawah 1000 ya kita jual dulu semuanya. Untuk BRPT kurang lebih seperti itu. Nah, Inco sebelumnya saya sudah buy cuma kena stop loss ya. Saya belum ada rencana untuk buyback. Mungkin minggu ini ada buyback. Nah, Inco ini sebenarnya dia masih sideways di bawah ya. Jadi MA 200 nya mengarah ke bawah. Nah, di sini Inco kalau dalam minggu ini dia berhasil breakout lagi ke atasnya ini ya. Swing high yang di sini ini kalau kita lihat ini swing high-nya kurang lebih di area sekitar 3890. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 3890 untuk Inco, Anda mau tambah lagi atau average up boleh yang sudah punya atau belum punya kalau mau buy hasil akhir silakan. Volumenya terakhir dia lumayan bagus ya naik ya seperti itu ya. Naik ke atas 4010 kita tambah lagi target price berikutnya dia akan menguji 4190 4480. Ya kurang lebih seperti itu untuk Inco. Jadi buy-nya bertahap aja, ini masih cukup menarik kalau Anda mau buy. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk film. Film saat ini dia konsolidasi. Untuk film ini saya ada share juga analisa saya sebelumnya ya di grup ya. Di grup Stockbit dan juga di grup Telegram. Ini film dia masih cukup menarik. MA20-nya mengarah ke atas. Dia masih konsolidasi. Konsolidasinya lumayan lebar juga ya. Ini di sekitar area 4650 sampai dengan 5.000-an ya. Jadi dia masih di tengah-tengahnya. Kalau mau buy boleh aja buy-nya bertahap ya. Naik ke atas 5.000 kita tambah lagi tuh average up. Mungkin sebelumnya ada bilang Pak Sunar, ini Pak Sunar nggak tahu tah. Di sini ekor panjang ke atas loh, ini gagal naik kemudian besoknya langsung drop, ya kan? Mungkin di sini juga berusaha naik dia gagal.
Ya kan mungkin di sini 1 kali, 2 kali, 3 kali gagal. Nah ini kalau dia naik ke atas 5.000 kita average up ya nanti dibanting tuh ya belum tentu ya belum pasti. Jadi kita tuh jangan sampai punya mindset anchoring ya seperti jangkar ya kapalnya sudah mau berlayar eh, Anda nggak lepas jangkarnya mindsetnya masih di pelabuhan ya gimana kapalnya bisa berlayar. Kadang trading seperti itu ya 1 kali gagal 2 kali gagal 3 kali gagal kalau dia berhasil breakout lagi belum tentu kali ini gagal juga belum tentu tapi belum pasti berhasil juga ya. Yang penting apa? Pasang trailing stop dan stop loss. Trading atau investasi itu gampang ya. Tinggal pasang aja trailing stop atau stop loss. Yang susah itu kebanyakan kita itu terlalu banyak bingung, bingung dan takut, takut ketinggalan, takut ketinggian. Tapi anehnya kalau turun nggak takut, turun-turun makin rugi nggak, makin di average down ya, seperti itu. Jadi harus lupa mindsetnya kalau turun-turun ya. Kita lihat kalau trennya itu downtrend ya jangan melawan tren ya jangan di average down kecuali kalau trennya uptrend kalau dia pullback Anda sebelumnya buy di atas uptrendnya masih cukup kuat ya mungkin Anda bisa average down tapi saran saya tetap sama ya jangan average down biar budayakan no average down ya walaupun uptrendnya masih bagus misalnya Anda nyangkut beli di 5.225 lah sebelumnya di sini ya atau 5.250 maksudnya saya nyangkut 5.250 boleh nggak saya average down sekarang ini kan walaupun afternya masih bagus ya, MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atas MA20-nya, memang kalau mau average down sih silakan selama afternya masih bagus. Tetapi budayakan ya lebih baik gak usah lah ya, jangan di average down. Kita terima aja, tunggu kalau dia naik, ya kita tinggal ada pilihan mau keluar atau mau tambah lagi atau average up kalau afternya masih bagus ya. Atau pilih saham yang lainnya aja kalau mau tambah yang lainnya. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk Toba. Toba saya nggak tahu ada aksi koperasi apa atau repo ya. Ada kemungkinan mungkin saham repo atau aksi koperasi perusahaan masih belum memberikan keterangan yang jelas setahu saya ya. Tapi kalau Anda sudah tahu beritanya mengenai Toba ini kenapa dia naik ya, ya silakan tulis di kolom komentar. Tapi kalau kita lihat di sini untuk Toba ini uh, swing sebelumnya 438. Jadi kalau yang mau buy on weakness ya, kalau dia turun jangan langsung buy. Kita tunggu di area ini aja sekitar 375 sampai 380 ya. Jadi kalau dia turun balik 375 jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 375 atau 380 kita berusaha buy. Mungkin kalau dia uptrendnya masih super kuat, dia mungkin testingnya sekitar area 410-an ya. Pullback 410 kemudian dia rebound mantul ke atas. Tapi kalau nggak dikasih, kalau mau buy hasil higher naik ke atas 464 kita tambah lagi atau average up buy hasil higher boleh. Kalau kita lihat di sini untuk swing high-nya untuk Toba ini kalau kita perhatikan di 500. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 500 untuk Toba, kita boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 655 ya. Jadi kalau kita lihat ini candlenya untuk weekly-nya bagus banget ya. Higher low, higher high. Nah, kalau takut ketinggalan atau takut ketinggian, misalnya ini ekor panjang ke atas, weekly-nya, wah ini pasti turun ya. Kita pakai lihat aja low-nya. Kalau low-nya 338, kalau dia selama masih bertahan di atasnya 338, ya masih bisa naik lagi. Ya, terbukti kan ini masih bisa naik lagi. Nah, ini juga sama. Kalau dia breakout ke atas 500, kemungkinan dia akan testing 655. Apa nggak mungkin tuh koreksi Pak Sunar karena sudah naik tinggi. Kemungkinan koreksi ada. Ya, ya makanya Anda bisa buy on weakness sekitar area ini. 375 sampai 360 lah ya. Kalau dia turun ya jangan langsung di average down. Kalau Anda sudah punya ya, kalau mau average down jangan lebih baik kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas mau tambah lagi boleh atau yang belum punya kalau mau buy silakan ya. Ini kalau kita perhatikan sudah 12 saham yang saya bahas. Kemudian ada acara edukasi untuk onsite dan onsite dan offline ya. Maaf onsite dan online jadi tanggal 19 ya September 2024 itu kerjasama dengan Stockbit ya. Jadi kalau Anda yang ingin tahu cara menggunakan Stockbit-nya bisa daftar. Kemudian kalau sudah punya mungkin ingin tahu cara yang bagaimana trading di sekuritas Stockbit ya. Anda bisa daftar ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Sebentar saya tampilkan untuk brosurnya di sini ya. Jadi untuk Stockbit Class, sebentar saya ganti untuk screen-nya. Ini ya. Jadi Anda bisa daftar kalau di Surabaya atau lagi di Surabaya itu onsite tanggal 19 September 2024 jam 9 sampai setengah 12 di kantor IDX Surabaya ya, Jawa Timur ya. Nah, kalau yang nggak bisa datang onsite ya, mungkin di luar pulau Anda bisa ikut online-nya juga. Link pendaftarannya onsite dan online juga sama ya. bit.ly Stockbit X Sunar gitu ya. Jadi Anda bisa daftar
kurang lebih sih cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan ya. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.